Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang menyaksikan acara live pada malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan bincang kesatuan sesi 3 bersama dengan narasumber kita yang tidak kalah menarik dengan narasumber sebelumnya. Sembari menunggu teman-teman untuk bergabung, utamanya narasumber. Jadi video pada malam hari ini atau live pada malam hari ini akan disebar di beberapa platform, termasuk di YouTube dan fanpage Facebook, untuk syiar agar materi yang tidak sempat teman-teman simak, khususnya yang tidak bergabung, juga bisa melihat siaran ulang, karena kan ini langsung, insya Allah akan disiarkan di platform yang lain. Ya, ini Kak Agung sudah bergabung. Iya, alhamdulillah sudah muncul. Cek, Ya, cek sound dulu Kak. ya, Suara siap, saya cek. kedengaran atau tidak? Gagah, suaranya gagah. Mantap. Ya, alhamdulillah. Kalau saya jelas, Ji, Di. Nggak mantul, Ji. Ya, enggak Ji. Oh iya, alhamdulillah. Nah, saya lanjutkan. Jadi, bincang kesatuan pada malam hari ini mengangkat tema makna di balik musibah dari SD 128 Sriwijaya sampai ke gempa bumi yang ada di baru-baru ini terjadi di Majene dan di Mamuju, Sulawesi Barat. Nah, kalau kita melihat akhir-akhir ini, memang ini awal tahun 2021, namun banyak sekali ujian, cobaan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berupa kehilangan, ditinggal oleh orang-orang terdekatnya, orang-orang tersayang, dan kerugian harta benda. Nah, ini juga bagian dari musibah yang menimpa saudara-saudara kita, dan kita patut bersyukur dan terkhusus untuk muhasabah, mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Nah, malam hari ini kita akan sedikit mengulas kejadian atau fenomena alam ini yang terjadi. Kalau saya membaginya untuk diskusi pada malam hari ini, 3 musibah. Jadi bukan hanya sekedar musibah jatuhnya Sriwijaya Air dan gempa bumi yang ada di Mamuju, tetapi di sela antara 2 kejadian ini juga ada musibah yang juga terjadi, yaitu meninggalnya beberapa ulama yang punya kapasitas keilmuan yang sangat mumpuni, dan ternyata ini juga adalah bagian daripada musibah yang menimpa bangsa kita. Baru-baru Syekh Ali Jaber yang Masya Allah, dai yang sangat fikoh, sangat luar biasa basis keilmuannya. Kemudian ada ustadz-ustadz juga sebelumnya, semacam Ustadz Arifin Ilham, dan banyak lagi yang tentunya ini adalah musibah bagi khasanah intelektual Islam. Nah, jadi malam ini kita jadi ini bukan materi atau Kak Agung memaparkan sedemikian rupa, kemudian ada tanya jawab. Jadi kita bincang-bincang santai, ngobrol bagaimana perspektif narasumber terhadap beberapa mungkin pertanyaan yang yang akan
host tanyakan. Nah, yang kita langsung mulai saja Bang ya. Kita yang masuk ke yang pertama. Jadi sebagai umat beragama, khususnya agama Islam, tentunya kita sebagai punya akidah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur seluruh jagat raya ini, alam semesta, meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita tidak bisa berlepas diri dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, mulai dari peristiwa besar seperti bencana alam sampai dedaunan yang jatuh pun dari pohonnya, itu kita yakini bahwa itu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya untuk lebih jelasnya tentunya akan dipaparkan oleh Ustadz kita. Saya belum perkenalan, kita perkenalan dulu supaya teman-teman yang menonton juga lebih akrab. Jadi narasumber kita pada malam hari ini adalah, saya panggil saja Ustadz, karena biasanya kalau masyarakat Indonesia itu lihatnya identitas fisik. Nah, kalau pakai kopiah atau sudah pakai jubah atau sudah pakai apa namanya sorban, nah itu sudah Ustadz katanya. Jadi Kak Agung ini sudah pakai kopiah, kita panggil Ustadz saja. Jadi pematerinya adalah Ustadz Agung Wahyudi T. T itu apa, Ustadz? Nama orang tua. Oh, nama orang tua. Singkatan dari? Ya, jadi dulu itu nama akte kelahiran yang awal Agung Wahyudi Tamrin. Tapi karena di sekolah, ya maklum kan, biasa sekolah, sisa T namanya. Jadi itu yang dipakai sampai sekarang. Jadi akte yang dulu itu diubah. Oh, Tamrin. Ya, Agung Wahyudi Tamrin. Jadi beliau adalah mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar yang sebelumnya juga menjadi santri di Mahat Albir, karena apa namanya, Mahat Albir kerjasama dengan Unismu. Jadi setelah selesai dari Mahat Albir kemudian lanjut ke Unismu jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Berikutnya beliau sekarang aktivitas ini, kalau banyakkan aktivitas mungkin di kami Ustadz ya, beliau juga adalah koordinator kaderisasi pengurus daerah kami daerah Makassar. Keseharian juga sering ini mengisi jadwal-jadwal khutbah dan ceramah, Masya Allah. Jadi pematerinya, narasumbernya cukup tepat, saya kira, untuk mengulas tema yang kita angkat pada malam hari ini. Nah, terakhir sebelum masuk ke materi, ini juga kita turut mendoakan keluarga Ustadz Agung, karena beliau juga asli Mamuju Tengah, dan katanya keluarga sedang mengungsi sekarang, Ustadz ya. Alhamdulillah tidak terdampak, Ji. Oh, tidak terdampak. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi tidak terdampak. Ini ada komentar Ustadz kondangan, Masya Allah. Insya Allah. Ya, Bang Nandar tidak kondangan lah. Baik, kita ke pertanyaan pertama. Jadi menurut basis keilmuan selama Ustadz Agung, mungkin kan basicnya juga dari pondok pesantren, kemudian lanjut di Ma'had Albir, kemudian sekarang di Universitas Muhammadiyah. Bagaimana saran dari Ustadz Agung melihat seharusnya umat Islam ini atau kita yang beragama Islam memandang musibah-musibah yang ada di sekitar kita? Ya. Terima kasih Ketua Sofyan sudah mengundang saya untuk berbincang dengan teman-teman semua, saya kira dalam serial Bincang Kesatuan. Ya. Sebelumnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, teman-teman semua, saya ingin mengajak
siapapun yang menonton streaming ini untuk meluangkan waktunya mendoakan saudara-saudara kita dimanapun yang saat ini sedang mendapatkan ujian musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbaru adalah gempa di Mamuju. Sebelumnya ada banjir di Kalimantan Selatan, ada tanah longsor di daerah-daerah Jawa, dan beberapa daerah lain di Indonesia ini yang juga terdampak banjir. Saya kira doa-doa dari kita semua sangat dibutuhkan oleh mereka, karena dalam kondisi-kondisi seperti inilah sebenarnya mereka membutuhkan keimanan yang betul-betul baik. Karena dalam kondisi seperti ini biasanya keimanan dan akidah umat Islam tergadai. Ya, sebelum saya mungkin menjawab atau sharing gitu pertanyaannya saudara Sofyan, kita, saya menyampaikan sesuatu yang lebih fundamental dari bagaimana kita sebenarnya memaknai musibah ini, yaitu bagaimana kita memaknai kehidupan. Jadi saya kira tadi sudah diantarkan bahwa sebagai manusia, khususnya sebagai umat Islam, kita sudah sama-sama paham bahwa kehidupan kita ini seluruhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dipertegas dengan ayat yang saya kira kita semuanya sudah hafal begitu, tidak asing lagi di telinga kita semua, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, itu artinya kira-kira tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tidak boleh tidak, teman-teman sekalian, pekerjaan kita di dunia ini hanya beribadah. Ya, makna ibadah itu, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, adalah kehidupan ini seluruhnya. Jadi tugas kita sebagai manusia bagaimana mengarahkan seluruh hidup kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Ia ridho pada kita. Dan itulah yang maksud dengan ibadah. Nah, realitas kehidupan kita, teman-teman sekalian, mengatakan bahwa kehidupan ini tidak statis. Akan ada ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu juga dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Mulk, ya, ayat 2 yang berbunyi, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa di antara hamba-hambanya ini yang the best amalannya, bukan yang paling banyak tetapi yang paling baik gitu ya, paling ahsan. Nah juga teman-teman sekalian, di sisi lain memang kehidupan kita sebagai seorang manusia ini senantiasa diperhadapkan dengan dua kemungkinan. Jadi kita ini hidup, tidak ada istilahnya itu hanya satu saja kemungkinannya, tidak ada kemungkinan lain, tidak. Tapi kita hidup ini serba dua kemungkinan. Nah, saat ini misalnya, kita berada di waktu malam. Maka ada kemungkinan, insya Allah, kita bertemu dengan waktu siang. Saat ini, alhamdulillah, Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat sehat. Maka ada kemungkinan suatu saat, bahkan mungkin setelah ini, kalau kita keluar, naudzubillah, misalnya kan, terdampak COVID lagi, nah itu kita bisa kena sakit dan seterusnya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain lagi. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, singkatnya kehidupan ini tentunya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu bentuk ujian kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan adanya musibah, ya, dengan diturunkannya musibah kepada kita. Nah, pertanyaannya sekarang, cek jaringannya terganggu, Kak.
Kak Ustadz, jaringannya terganggu mungkin. Oh ya, live ya. Qadarullah. Baik, yang menyaksikan, mohon maaf atas gangguan-gangguan teknis seperti ini. Harus ini jadi tantangan juga ke depan karena kebanyakan gerakan-gerakan, entahkah itu gerakan dakwah, kemudian advokasi dan lain-lain, kebanyakan dilakukan lewat sosmed seperti ini, dan gangguan utamanya sebenarnya adalah koneksi internet. Ya, sembari menunggu Kak Agung, mungkin ada yang ingin request pertanyaan atau ingin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti sebentar saya bacakan dan narasumber akan menjawab. Juga mengingatkan kembali kepada teman-teman karena ini ada 10 orang yang bergabung ya, dan kemungkinan juga akan bergabung sebentar yang lain, dan nanti siaran ulangnya akan disaksikan oleh teman-teman. Untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita yang ada di ya di Majene, kemudian ada di Mamuju, kemudian ada di Kalimantan Selatan, dan di lokasi-lokasi terdampak musibah seperti banjir. Ada juga di Yogyakarta. Saya baca tadi ada erupsi gunung berapi. Jadi memang ujian yang berat di awal tahun 2021 ini bagi sebagian saudara-saudara kita, dan sebagai saudara yang baik seharusnya selain mungkin menginfakkan sebagian rezeki kita, juga membantu dengan doa, dan salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di perang Uhud ya, perang Badar kayaknya, pada waktu itu banyak korban yang berguguran, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan pada jamaah sholat pada waktu itu untuk kunut nazilah atau kunut berkabung. Nah, sebagaimana juga yang banyak dipraktikkan di sebagian jamaah masjid saat misalnya terjadi pembantaian di Uighur, kemudian di Palestina. Ini kunut nazilah, dan saya kira ini terlalu mungkin kurang dipraktikkan. Cukup teman-teman ketika sholat lail, kemudian sholat duha, atau di waktu-waktu mustajab habis membaca Quran, habis zikir pagi dan petang, diselipkan doa-doanya untuk saudara-saudara kita, minimal ya Al-Fatihah mungkin dikirimkan. Minta tolong Santi bisa di WA dulu Ustadz Agung, kenapa kira-kira apa berhenti, apa kendalanya? Iya, ini belum bergabung ya. Ya, mohon maaf sekali lagi kami sampaikan ke teman-teman yang menyaksikan acara live ini karena gangguan jaringan. Mungkin beliau narasumber kita live dari screen. Insya Allah kita coba kontak kembali untuk melanjutkan materi yang sempat terpotong tadi.
Waduh, iya jadi ini pesan pemateri sudah masuk. Katanya beliau terkendala di paket data. Nah, kadarullah. Eh, kemungkinan gimana ya? Mungkin kita lanjutkan setelah eh, kuota internetnya stabil. Jadi mohon maaf kepada teman-teman yang sekali lagi kami sampaikan mohon maaf karena sempat terganggu. Insya Allah untuk bincang kesatuan sesi 3 ini mungkin akan dilanjutkan besok kah, sebentar kah atau besok, dan insya Allah siaran ulangnya akan kami bagikan di IGTV. Jadi yang tidak sempat untuk menyaksikan silahkan tonton kembali di IGTV. Oh iya, jadi baru dapat kabar bahwa beliau isi paket data dulu sekitar 10 menit ke depan kita akan melanjutkan. Jadi yang ingin break mungkin sebentar ada keperluan-keperluan, nanti gabung lagi 10 menit kemudian. Oh iya, ini ada usulan dari siapa ini? ZKY underscore S.A. Besok saja Kak. Oh iya, kalau misal besok dilanjutkan, saya kira jangan sampai ada agenda yang bersamaan, bertepatan, dan takutnya terkendala kembali. Jadi kalau memungkinkan memang malam hari ini untuk dilanjutkan, kita lanjutkan malam hari ini. Nah, ini ada yang bergabung ini. Atau sembari mengisi waktu, mungkin ada yang mau sharing, berbagi, atau yang akhir hari-hari ini mungkin update informasi tentang musibah senasional, entahkah itu banjir. Nah, ini ada Ilham. Ya, coba kita undang Ilham ya untuk masuk ke screen. Nah, nanti ketika Kak Agung sudah siap, kita undang kembali. Ya, Assalamualaikum. Nah, ini, oh, keluar.
Ya, sembari menunggu, mungkin kita sedikit baca-baca berita. Saya bacakan berita. Nah, ini ada berita dari IDN Times. Awal tahun 2021, 3 daerah dilanda bencana alam. Pada bulan pertama tahun 2020, 3 daerah di Indonesia dilanda bencana alam. 3 bencana tersebut ialah banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Daerah yang terdampak banjir berada di Kalimantan Selatan. Bencana tanah longsor terjadi di Sumedang, Jawa Barat, sedangkan gempa bumi mengguncang Sulawesi Barat. Oh iya, selamat bergabung dari kami Komisariat Tunmul. Sekedar informasi bahwa bincang kesatuannya sedikit terganggu karena ada kendala teknis di narasumber. Insya Allah 5 menit kemudian akan dilanjutkan kembali. Jadi yang mau menyaksikan harap stay. Nah, saya lanjutkan. Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan. Ia memerintahkan jajarannya untuk melakukan penanganan bencana. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana banjir dan longsor, dan selalu memperhatikan peringatan dini dari BMKG. Nah, ini kata Joko Widodo, presiden kita, di Instagram beliau. Nah, yang pertama, puluhan ribu terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Banjir menerjang wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Penyebab banjir diduga akibat intensitas hujan tinggi yang menyebabkan air sungai di Kecamatan Pelaihari meluap pada Minggu 3 Januari 2021. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati mengungkapkan hingga Jumat 15 Januari 2021 terdapat
21.990 orang di tanah laut yang terdampak. Nah, ini angkanya sangat fantastis di Kalimantan Selatan. 21.991 dan sempat trending di Twitter karena pidato Bapak Presiden kita beberapa hari yang lalu tidak menyebut Kalimantan Selatan. Nah, akhirnya trending di Twitter Kalimantan Selatan juga Indonesia. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini angka fantastis di Kalsel ini sekitar 21.900 yang terdampak. Nah, ia mengungkapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tanah Laut melaporkan setidaknya masih ada 6.346 unit rumah terendam banjir dengan ketinggian 150 cm hingga 200 cm, 1,5 meter sampai 2 meter. Iya. Nah, ini di Kalimantan Selatan. Nah, berikutnya ada tanah longsor di Sumedang tanggal 9 Januari. Nah, ini sekitar 20 rumah dilaporkan terdampak. 5 rumah rusak berat dan 51 rumah mengalami rusak ringan. Nah, ini di Sumedang. Kemudian yang ketiga, gempa bumi 6,2 skala Richter. Jadi menurut keterangan dari orang keluarga juga yang ada di Sulbar, katanya 2 kali, pukul 2 waktu hari Kamis terjadi guncangan sekitar magnitudo 5,2. Nah, berikutnya jam 2 lewat dini hari juga terjadi guncangan yang lebih dahsyat dari yang sebelumnya, 6,2 skala Richter. Dan katanya ini ada keluarga yang ada di Sulbar pada di Mamuju. Keterangannya sumur yang ada di depan rumah itu yang kedalaman 10 meter, air yang ada di dalam terguncang seperti ombak. Nah, saking kencangnya guncangan gempa ini sehingga sumur yang kedalaman 10 meter saja juga ini ikut terguncang. Nah, update sementara saya sempat baca data tadi sekitar 52 orang yang data sementara yang meninggal dunia, kemudian 650 orang luka-luka dan sekitar 7.000 orang yang diungsikan untuk di Sulawesi Barat. Kalau yang viral juga ada kantor gubernur yang roboh, kemudian rumah sakit juga. Ya, rumah sakit yang berlantai 5 roboh. Kemudian ada juga yang viral anak-anak yang terjepit di dalam reruntuhan itu. Nah, ini tentunya sangat menyayat hati kita dan mengusik rasa kemanusiaan kita sebagai setidaknya kalau ini ya, kita sebagai manusia tentunya punya rasa prihatin dengan saudara-saudara kita, apalagi kondisinya sangat di luar dari batas ini, kalau logika sederhana kita, batas kewajaran anak kecil. Kemudian banyak lagi peristiwa-peristiwa yang sekiranya begitu mengharukan, dan semoga mereka saudara-saudara kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Bagaimana Ustadz Agung? Insyaallah. Bisa dicerita? Iya. Biasanya kalau ini bawa materi kemudian sempat terpotong, kadang buyar biasa apa yang mau disampaikan. Jadi kita refresh dulu sedikit, sembari diingat-ingat kembali.
Nah, tadi itu Yang santai eh saja ya. ya materinya ini kalau tidak salah ingat eh di apa namanya semua bahwa kehidupan ini tadi di surah Al-Mulk ayat 2 kehidupan ini adalah ujian. Nah, itu mungkin bisa disambung sebentar tapi kita tarik-tarik nafas dulu. Insyaallah sudah lega nih. Iya, sudah lega. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Silakan dilanjutkan. Suaranya tidak kresek-kresek Ji karena saya nyalakan kipas di sebelah sana. Enggak Ji? Iya, aman, stabil. Alhamdulillah. Silakan. Enggak, tidak kecil Ji juga Di. Cukup Iya, jelas Ji. stabil. Ya, ya, minta maaf sebelumnya teman-teman sekalian karena sempat terputus. Kita lanjut. Tadi kita sudah sampai pada pembahasan tentang bahwa kita hidup ini seluruhnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup itu sendiri juga adalah ujian. Apakah kita mampu berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru kufur atau bahkan mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini review sedikit. Manusia itu hidup serba dalam dua kemungkinan. Jadi kalau kita hari ini hidup, ada kemungkinan teman-teman sekalian bahkan tidak ada yang tahu bisa jadi setelah ini Allah memanggil kita. Begitupun saat ini kita berada dalam kondisi sehat, bisa saja suatu waktu kita mendapatkan ujian sakit. Nah itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, kulla syai'in khalaqna zawjaini la'allahum yatazakkarun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu itu diciptakan berpasang-pasangan. Jadi kalau ada yang belum berpasangan berarti belum sempurna, gitu ya. Diciptakan berpasang-pasangan agar apa? Agar kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kembali ke titik di mana kita terputus, kita sambung titiknya. Yaitu bagaimana kita memaknai musibah atau pertanyaan sederhananya mungkin apa itu musibah? Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita mendapati bahwa musibah itu adalah bencana, malapetaka dan sebagainya. Tetapi dalam literatur keislaman kita mendapati kata musibah itu berasal dari akar kata asoba yusibu musibah yang artinya ditimpa atau menimpa begitu. Nah, itu secara bahasa, walaupun mungkin dari segi istilah atau terminologinya, para ulama berbeda pendapat, atau para mufassir berbeda pendapat pada hakikat musibah itu sendiri. Saya mengutip pendapat Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa beliau menafsirkan ayat, apalagi namanya? Alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kata musibah menurut Imam Al-Qurtubi di sini adalah yu'zil mu'min atau yang menyakiti seseorang atau yang menyakiti kita sebagai manusia. Nah, walaupun ulama yang lain atau ilmuwan yang lain seperti Prof. Quraish Shihab menganggap bahwa musibah itu tidak melulu konotasinya yang buruk, tetapi juga yang baik-baik. Tetapi dari berbagai literatur yang saya kumpulkan sebelum streaming ini, memang condong kepada bahwa musibah itu memang adalah sesuatu yang dibenci oleh jiwa kita sebagai seorang manusia. Contoh kecil atau contoh yang tampak bahkan masih kita rasakan sampai sekarang adalah gempa misalnya. Tidak satupun di antara kita yang mengatakan bahwa gempa itu adalah sesuatu yang kita senangi. Juga tidak ada orang yang berbisnis karena gempa. Kalau COVID mungkin iya ya. Maksud saya, semua orang bersepakat bahwa ini adalah sesuatu yang kita benci. Dan karena itu kita menyebutnya sebagai musibah. Nah, dan musibah ini adalah ujian. Nah, seperti itu. Mungkin itu, Sofyan. Iya, jadi kesimpulannya meskipun tadi dua pandangan Imam Al-Qurtubi kemudian ulama kontemporer Kiai Haji Quraish Shihab ada yang
kalau Imam Al-Qurtubi yang menyakiti jiwa, kemudian kalau Prof. Quraish Shihab segala sesuatu tidak melulu tentang yang menyakiti jiwa. Saya tambahkan sedikit. Oh ya, silahkan bisa Ya, boleh. supaya lebih kaya lagi. Betul. Jadi saya ingat ada satu riwayat yang menceritakan suatu ketika Umar bin Khattab, beliau sudah menjadi seorang khalifah pada saat itu, sedang berjalan dengan seorang sahabat. Jadi ketika itu Umar bin Khattab memakai sandal, kalau kemudian sandalnya terputus, atau mungkin saat itu terompa begitu ya. Nah, beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sahabat ini bertanya, ada musibah apa? Gitu. Umar bin Khattab mengatakan, sandalku terputus dan ini adalah musibah karena ini aku benci begitu. Jiwaku membencinya. Dan lebih dipertegas lagi dengan hadis Nabi yang saya kira masyhur juga kita dengarkan dalam kajian-kajian seputar pemaknaan kita terhadap musibah, yaitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah sesuatu yang menimpa seorang mukmin itu, baik dari kelelahan, penyakit, hammin itu kayak kesusahan atau mungkin kegalauan, hatta syaukati, bahkan sampai duri pun yang menusuk tubuhnya, kata Nabi, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, kata yusibu di sini itu konotasinya bahwa sesuatu yang kita benci, seperti tadi kelelahan, kesusahan, kegalauan, tidak ada di antara kita yang mengatakan bahwa ini adalah nikmat. Nah, sekira seperti itu tambahan atau pengayaannya. Kalau kita ini mengamati persepsi masyarakat secara umum, melihat atau membaca musibah ini, kadang ada masyarakat yang menganggap bahwa ini adalah bentuk kebencian Allah. Kebencian, jadi seolah-olah bahwa penyakit yang diderita atau taruhlah yang akhir-akhir ini kayak pesawat jatuh kemudian gempa, itu adalah bentuk kebencian atau kebalikan tidak sayang Allah kepada dirinya dengan mengambil keluarganya, kemudian harta bendanya, dan mungkin dirinya sendiri yang terluka atau lain-lain. Kira-kira kalau kita lihat dari perspektif Al-Quran dan hadis, apakah memang demikian adanya, atau benarkah memang pendapat masyarakat itu bahwa Allah ini tidak sayang terhadap dirinya dengan menghadirkan musibah itu? Iya. Jadi sekira pemahaman dasar yang perlu sama-sama kita hadirkan dalam diri kita, bahwa musibah ini sepenuhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu kemudian ada sebab-sebab gitu ya. Salah satunya disebutkan dalam Al-Qur'an itu karena ulah tangan manusia. Kata Allah, zaharul fasadu fil barri wal bahri, dan seterusnya itu kan, bima kasabat aydin nas. Nah, itu kan salah satunya karena ulah tangan manusia, tetapi juga ada memang bencana-bencana atau musibah yang kita tidak tahu ini sebabnya apa. Nah, ini memang Allah Subhanahu wa taala turunkan langsung dengan tujuan tertentu. Nah, yang ingin kita sampaikan bahwa pertama kali yang harus kita lakukan ketika mendapat musibah adalah ayat yang kita bacakan tadi. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang mendapatkan musibah itu mengatakan inna lillahi, sungguhnya kita ini kepunyaan Allah dan kita akan kembali kepadanya. Ya, jangankan keluarga, harta, aset, dan sebagainya, diri kita ini pun adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang milik, ya terserah pemiliknya dong gitu ya. Dia mau mengapakan gitu. Atau dia mau membuat seperti apa itu sesuka dia gitu ya. Nah, tetapi memang yang penting untuk kita ketahui bahwa musibah itu ada jenis-jenisnya memang. Nah, seperti
Jika kita ini ingin klasifikasikan, yang pertama, jika daerah yang misalnya terdampak suatu musibah, hitunglah gempa bumi atau banjir, semuanya kita pastikan yang di sana adalah orang-orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, maka kata para ulama, ini adalah azab. Ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, contohnya mungkin seperti Firaun ya, dengan bala tentaranya yang ditenggelamkan di laut Merah gitu ya. Itu adalah azab bagi mereka. Tetapi jika contoh kasus di Mamuju ini, ya kita yakin di sana banyak saudara-saudara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada saudara-saudara kita yang tentunya masih kufur kepada Allah. Maka para ulama mengatakan ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang bermaksiat, bagi mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peringatan agar kembali kepada Allah, agar ingat kepada Allah. Dan bagi orang-orang yang telah beriman, peringatannya adalah agar mereka semakin meningkatkan keimanannya, dengan salah satu caranya adalah bagaimana mereka berdakwah atau beramar ma'ruf nahi mungkar kepada orang yang ada di wilayahnya, sehingga wilayah tersebut semuanya tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jenis musibah yang terakhir adalah jika satu wilayah, misalnya sebutlah wilayah A. Wilayah A ini dihuni oleh sepenuhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah menjalankan syariat Islam, mungkin dengan standar-standar ibadah-ibadah makdo, dengan ibadah-ibadah yang utama begitu. Jika mereka ditimpakan musibah, ya pertanyaannya bukan apa salahnya kita begitu atau apa dosanya kita, tetapi pertanyaannya adalah apa yang diinginkan Allah dari kita. Pilihannya hanya ada dua. Apakah ini pengampunan dosa dari Allah, atau ini adalah bentuk atau cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Nah, karena ada satu amalan, ini yang saya dengarkan dari salah satu kajiannya atau tausiahnya Ustadz Abdul Somad, beliau mengatakan bahwa ada satu amalan itu yang pahalanya sangat besar, yaitu bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Jadi orang-orang itu yang dicukupkan dengan kesabaran, ganjarannya tiada tara begitu. Jadi ketika orang-orang beriman itu ditimpa musibah, salah satu respon dari orang beriman itu adalah bersabar. Nah, dengan kesabarannya itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sekaligus mungkin mengangkat derajatnya. Nah, seperti itu, Sofyan. Kadang kita sulit untuk mengidentifikasi. Mungkin ada tips atau saran dari Ustadz untuk membedakan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kan sudah diklasifikasikan juga bahwa jenis musibah ada yang berupa ujian, kemudian ada yang berupa teguran. Nah, kira-kira bagaimana, adakah ayat secara eksplisit yang menjelaskan bahwa ada perbedaan di antara keduanya? Kita bisa membedakan yang mana ujian, yang mana teguran. Nah, mungkin Ustadz Agung bisa memberikan insight kepada kita semua untuk lebih kira-kira kalau kita membaca situasi di awal tahun ini ujiankah atau teguran? Kan kita kadang-kadang logika kita agak nakal sedikit untuk mau menghubungkan kita di posisi apa ini. Jadi yang pertama saya ingin kembali ke pembicaraan awal kita, bahwa kehidupan kita ini seluruhnya adalah ujian. Jadi kalau kita membuat semacam bagan, yang paling atas itu adalah ujian. Nah, itu tadi ayat yang kita sebutkan landasannya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Di situ ada kata bala, di situ ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gitu. Nah, itu bagan paling atas, ujian. Nah, kalau kita mau turunkan, ujian itu salah satu bentuknya yang konotasi buruk itu musibah. Yang konotasi baik itu misal nikmat gitu ya. Jadi kita jangan mengira bahwa
kita punya jabatan, punya apalagi harta, punya popularitas, semua yang nikmat-nikmat itu bukan ujian. Nah, itu adalah ujian gitu ya. Jadi ujian itu ada dua bentuknya. Yang pertama yang baik, kemudian yang kedua yang buruk. Nah, yang buruk ini salah satunya adalah musibah. Gitu ya. Nah, musibah ini tadi sudah kita klasifikasikan dalam 3. Yang pertama azab, yang kedua peringatan, yang ketiga Allah ingin mengangkat derajat kita atau mengampuni dosa-dosa kita. Jadi memang kata Ustaz Abdul Somad, tidak ada standar khusus bahwa apakah misal gempa bumi ini ujian atau musibah Azab. gitu ya. Ya, azab begitu. Tidak ada standar khususnya. Tetapi yang bisa kita identifikasi adalah tentang itu tadi. Musibah ini objeknya siapa-siapa saja. Jika mereka adalah orang-orang kafir, maka kata para ulama besar kemungkinan adalah azab. Tetapi jika melihat kondisi kita di Indonesia, kita berhusnuzon, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita semakin dekat kepada Allah, kemudian juga semakin solid begitu ya. Apalagi setahun terakhir ini kita memang dilanda musibah ini, pandemi yang tentu membutuhkan solidaritas yang kuat dari kita sebagai umat dan bangsa. Begitu, Sofyan. Ya, ini ada juga kadang viral pesan-pesan singkat di WhatsApp, termasuk di 2018 yang lalu. Kemudian setiap ada kejadian musibah gempa, bencana alam, selalu muncul istilah-istilah ini. Nah, ada yang mencoba menghubungkan antara masifnya atau maraknya LGBT dengan bencana yang ada. Misalnya katanya LGBT itu bukan apa L-nya itu ya. Katanya L itu adalah lesbi. Katanya L-nya longsor. Kemudian G-nya gempa bumi. B-nya banjir. T-nya tanah longsor. Nah, ini dihubungkan. Jadi masyarakat ini ketika membaca hal-hal yang seperti itu selalu berburuk sangka kepada Allah, menganggap bahwa ini teguran, padahal seperti yang dijelaskan oleh Ustadz tadi, bisa saja itu adalah bentuk ujian sebagaimana pelajar pada umumnya yang diuji untuk mencari tahu seberapa tinggi kualitas keimanannya. Bisa jadi musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, agar kita tidak berlarut-larut misalnya di dalam kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi saya kira insight-insight seperti ini yang harus diperkaya agar kita tidak selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemarin misalnya yang penerbangan pesawat Sriwijaya itu, ada 3 orang penumpang yang gagal untuk berangkat. Nah, menurut cerita penumpang yang 3 orang ini sempat marah-marah di bandara. Nah, pas setelah beberapa saat kemudian dapat kabar bahwa pesawat yang ditumpangi ini jatuh di tengah laut, akhirnya langsung ingin bersyukur sekali. Ya Allah, seandainya saya di atas, mungkin saya ini. Jadi setiap deretan peristiwa yang terjadi di keseharian kita, kita harus selalu respon dengan berbagai perspektif. Nah, khususnya mungkin berbaik sangka, karena ini juga menjadi anjuran setia untuk kita berbaik sangka kepada Allah. Nah, berikutnya, karena kan judul bincang-bincang kita tentang makna di balik musibah dari SD 128 sampai ke gempa bumi Sulbar. Nah, kita ke SD 28, kira-kira apa pesan yang bisa dipetik atau makna hikmah
yang bisa dipetik oleh masyarakat Indonesia dari adanya peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air? Ya, tentang musibah jatuhnya Sriwijaya Air, yang pertama ada yang berspekulasi bahwa kapal ini memang sudah tidak layak terbang. Ada yang berspekulasi seperti itu, dan memang ada beberapa pengamat yang mengatakan seharusnya memang pengawas pelayanan penerbangan ini mencek seluruh maskapai, karena setahun terakhir kan ini transportasi udara itu kan dibatasi, jadi banyak maskapai yang memang istilahnya istirahat, jadi perlu memang pengecekan yang detail begitu. Itu yang pertama yang ingin kita sampaikan, bahwa memang ini tidak bermaksud bahwa pesannya sebenarnya jika kapal memang tidak layak begitu untuk diterbangkan, jangan dipaksakan. Nah, itu hasil dari spekulasi beberapa media yang saya baca. Nah, tetapi dari jatuhnya Sriwijaya Air ini, yang paling viral saya kira delay picture dari pilotnya ya, Kapten siapa namanya itu? Haji Afwan ya. Iya, Haji Afwan. Ya, bahkan itu banyak ditarik-tarik dalam semua pekerjaan orang. Misal setinggi apapun jabatanmu, jika tidak sholat kamu tidak masuk surga, atau bahkan setinggi apapun gelarmu dan lain sebagainya lah. Menyimpulkan dari capture-nya Haji Afwan itu bahwa setinggi apapun saya terbang, jika tidak melaksanakan sholat 5 waktu, saya tidak masuk surga. Nah, saya kira dari peristiwa ini itu yang agak menarik, bahwa dengan adanya atau dengan jatuhnya ini kita diingatkan bahwa sholat itu begitu penting. Sholat itu begitu penting, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada cerita-cerita yang kita dapatkan dari broadcast begitu, bahwa ada beberapa awak kapal atau bahkan mungkin penumpang yang tidak jadi berangkat karena nasihat dari ibunya gitu ya, nasihat dari ibunya bahwa tidak usah balik begitu, di sana saja dan seterusnya. Nah, hikmah yang kedua yang bisa kita ambil bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah kewajiban kedua setelah berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga mungkin ya samalah saya kira dengan bencana-bencana yang lain atau musibah-musibah yang lain, senantiasa kita diingatkan bahwa jika Allah berkehendak, ada saja caranya atau ada saja skenario Allah yang menggariskan bahwa jika kita ingin selamat, kita akan selamat. Jika Allah ingin memasukkan kita dalam golongan orang yang dalam tanda kutip celaka, maka kita akan masuk ke dalam pesawat itu. Kira seperti itu. Jadi poinnya tetap kembali pada bagaimana kita memaknai Allah lah pemilik segalanya dan pengatur segala sesuatu. Sehingga sikap kita yang tepat dan yang baik adalah mengembalikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati ini tentram gitu ya, tidak mencaci atau bahkan tidak menyalahkan siapa-siapa. Kira-kira seperti itu. Ya, berikutnya ada ini yang viral juga, meme itu yang kurang lebih katanya seperti ini. Dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 128, saya mengerti apa maksud dari berkabar ya kalau sampai. Nah, ini juga. Jadi kita mungkin bisa memetik hikmah atau bahwa komunikasi itu penting. Karena terkadang termasuk saya pribadi mungkin ketika dari kampung kemudian ke keluar kota misalnya, ada yang ini menitip pesan kalau sampai berkabar. Nah, pada saat sampai ternyata kita, alhamdulillah saya sudah sampai, tidak penting saya berkabar. Nah, padahal ternyata yang kita tinggalkan di titik awal itu punya kekhawatiran. Dan karena jangan sampai karena kekhawatiran itu yang hadir, sehingga pikirannya terganggu, kemudian aktivitasnya terganggu. Nah, ini penting juga untuk
kita maknai sebagai sebuah pembelajaran berharga. Berikutnya ini ada yang viral juga karena yang jadi penumpang di pesawat itu juga tokoh muda di Indonesia, Bang Mulyadi ya, Bang Mulyadi. Nah, ini juga sangat viral sekali di sosmed. Mantan Ketua Pengurus Besar HMI tahun 2016-2018. Tentang mungkin pembelajarannya tentang karya. Jadi beliau cukup banyak kontribusinya terhadap perbaikan-perbaikan pembangunan kepemudaan, dan itu yang membuat beberapa tokoh muda juga merasa kehilangan dengan tenggelamnya Bang Mulyadi beserta dengan Sriwijaya Air 128. Jadi mungkin yang hadir juga bisa memaknai sendiri. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita tentang apa sebenarnya pembelajaran. Jadi konsep awal yang harus kita bangun, kita harus memperbaiki cara pandang kita terhadap musibah yang terjadi, bahwa itu adalah ujian, bahkan seluruh kehidupan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu milik Allah. Ketika Allah mengambil, kita tidak usah terlalu sakit hati ilfil, karena itu adalah milik Allah. Berikutnya musibah yang juga tidak kalah beratnya yang kita hadapi bangsa kita di Indonesia. Ini meninggalnya beberapa ulama ternama seperti Syekh Ali Jaber beberapa hari yang lalu. Ini juga apakah ini menjadi sebuah musibah juga, atau biasa-biasa saja jika dilihat dari perspektif Al-Quran dan hadis? Dan kira-kira kalau ini adalah sebuah musibah, apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari meninggalnya seorang ulama? Ya, jadi tahun ini memang kita merasakan kehilangan banyak sosok ulama. Selain Syekh Ali Jaber ini yang baru meninggal tanggal 14 kemarin, sebelum-sebelumnya juga sudah banyak ulama-ulama kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tahun kemarin ya. Entah karena Covid kah atau memang karena penyakit bawaan karena sudah berumur seperti itu. Dan yang terakhir di hari Jumat kemarin saya juga mendapat kabar duka meninggalnya Habib Ali bin Abdurrahman As-Sadaf ya, gurunya Syekh Habib Rizik gitu. Dia meninggal, mohon doanya dari teman-teman semua untuk para ulama kita. Jadi jika pertanyaannya, apakah meninggalnya ulama itu adalah musibah bagi kita? Jawabannya iya. Meninggalnya ulama adalah musibah bagi umat Islam, bahkan umat manusia. Karena ulama itu adalah warasatul anbiya, penyambung lidah Rasulullah. Kalau penyambung lidah rakyat Soekarno. Kalau ulama adalah penyambung lidah Rasulullah. Artinya ulama lah yang punya tugas dalam menyambungkan atau menyampaikan risalah-risalah ilahi yang pernah diembankan kepada Rasulullah atau kepada para nabi. Nah, ketika mereka meninggal, maka fungsi memberikan petunjuk dalam tanda kutip atau arahan begitu kepada umat atau kepada manusia hilang. Dan ini saya catat di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul alim musibatun la tujbar." Jadi matinya seorang ulama itu katanya adalah musibah yang tidak bisa tergantikan. Wasulmatun la tusad, dan kebocoran yang tidak bisa ditambal. Wa najmun tumis, dan wafatnya seorang ulama itu laksana redupnya bintang-bintang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mautu qabilatin aisaru min mauti alimin." Jadi kata Nabi, bahkan meninggalnya satu kaum pun itu lebih mudah atau lebih enteng ketimbang matinya atau wafatnya seorang ulama. Karena itu tadi, ulama adalah
pembimbing kita. Ulama adalah pengarah jalan bagi kita. Ketika ulama tidak lagi hadir dalam keteladanan kita sebagai seorang manusia dan sebagai seorang muslim, maka kepada siapa lagi kita berkiblat, gitu ya? Kepada siapa lagi kita ingin mencontoh keteladanan. Kita tidak boleh arogan dengan mengatakan, ini ada sebagian kalangan, mohon maaf, yang mengatakan bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, gitu ya? Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, tentu kita tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi dengan tuntunan-tuntunan atau ajaran-ajaran yang diwariskan oleh para ulama yang sanad keilmuannya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ini tidak punya kapasitas, gitu ya, tidak punya kapasitas merujuk langsung kepada Al-Quran. Nah, ini saja kita bahas kata musibah ini, belum clear gitu ya. Sebenarnya apa itu hakikat musibah ya? Kalau kita mau kaji dari segi tafsir atau segi pemaknaan yang betul-betul hakiki begitu ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kesimpulannya adalah meninggalnya ulama adalah musibah bagi kita. Dan hikmahnya saya kira yang pertama, kita lihat ulama-ulama itu ketika meninggal, khususnya Syekh Ali Jabir ini yang begitu kita ikuti, bahkan sampai sekarang masih ada beberapa ucapan-ucapan yang menyusul tentang bela sungkawa terhadap beliau. Kita lihat bahwa manusia itu jika hidup untuk orang banyak, maka dia akan mati dalam kebesarannya. Berbeda dengan orang yang hidup untuk kebesaran dirinya, dia akan mati kerdil. Itu saya ingat-ingat, itu ada quote yang pernah mengatakan seperti itu. Jika kita hidup untuk kebesaran diri kita, maka kita akan mati dalam keadaan kerdil. Namun jika kita hidup untuk kebesaran orang banyak atau untuk orang banyak, kita akan mati dengan kebesaran yang kita pandang, gitu. Nah, kasus Syekh Ali Jabir ini saya kira mengajarkan kepada kita sebagai seorang muslim, khususnya sebagai aktivis dakwah, saya kira bagaimana kita dalam hidup ini betul-betul totalitas terhadap dakwah. Jadi kata dakwah itu bukan tidak melulu bahwa semua kita harus seperti Syekh Ali Jabir, atau mungkin semua kita harus seperti saya, tidak. Tapi kayak Ustaz Sofyan ini juga bisa, gitu ya. Atau Ustaz Nandar di sini ada ikut. Yang paling penting adalah bagaimana kita menghibahkan diri kita atau mewakafkan diri kita bagi Islam ini atau bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, saya kira ya, itu yang sangat masyhur yang kita dapatkan dalam setiap pertemuan-pertemuan kita dari Hasan Hudaybi yang mengatakan bahwa nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita semuanya adalah dai sebelum profesi apapun itu. Misalnya Sofyan nanti ini jadi bupati, misalnya jadi Alek begitu ya. Nah, tugas beliau berdakwah di parlemen, tugas beliau berdakwah di birokrasi. Hikmah selanjutnya, teman-teman sekalian, ulama itu sebagai pewaris seperti kita bacakan tadi, tidak bisa ditambal kebocorannya kecuali dengan datangnya generasi berikutnya. Ini saya kira termasuk pelajaran penting bagi kita semua malam hari ini, bagaimana kita menyiapkan diri kita atau memantaskan diri kita untuk menerima tongkat estafet perjuangan itu. Kalau kita saat ini, saya baca tadi feed Instagramnya Pak Ketua ini katakan bahwa kita ini yang duduk di bangku cadangan, nah silahkan melakukan pemanasan, gitu ya, supaya kita betul-betul siap. Jadi kalau kita dipanggil masuk lapangan, kita sudah siap, gitu ya. Itu saya kira beberapa poin tentang wafatnya ulama kita. Kembali teman-teman sekalian, doa semoga dengan wafatnya para ulama kita itu Allah hadirkan lagi ulama-ulama yang lain yang bisa menggantikan dan bisa mengisi pos-pos yang sudah kosong. Kira begitu asapnya. Ya, jadi subsidi yang kita sediakan, cadangan ilmu yang kita sediakan,
mungkin tidak sebanding dengan uh, rentetan umur atau umur yang dimiliki oleh ulama-ulama kita. Sehingga meskipun misalnya secara keilmuan kita bagus, tetapi kematangan berpikir mungkin belum menyamai mereka dari segi kebijaksanaan. Nah, tentunya jatuhnya kita dengan meninggalnya ulama adalah musibah. Dan yang tadi tentang kita harus mempersiapkan diri. Nah, pertanyaannya siapa yang berada di bangku cadangan sekarang? Tentunya ini kita harus berani jawab sebagai pemuda, sebagai generasi penerus bahwa yang berada di bangku cadangan adalah saya. Dengan tentunya semakin memperkaya wawasan, terus belajar dan tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang dimiliki, apalagi sombong dengan capaian-capaian yang masih cukup kecil. Baru misalnya membaca 10 sampai 20 buku sudah merasa paling benar. Padahal ada banyak semakin kita belajar, ada banyak yang tidak kita ketahui. Sehingga ulama-ulama kita ini selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu rendah hati, untuk selalu tidak membanggakan diri, apalagi menyombongkan capaian-capaian yang kita telah torehkan. Nah, tadi sudah dipaparkan hikmah-hikmahnya. Semoga kita bisa belajar bersama untuk selalu menyiapkan diri kita sebagai pemain cadangan untuk mengisi pos-pos ulama kita. Kalau Syekh Ali Jaber selalu mengisi dakwah-dakwah di TV, kemudian kondang senasional, maka tentunya sudah seharusnya dai-dai milenial, apalagi sekarang Indonesia sekitar 60% penduduknya generasi muda. Nah, tentunya dai-dai muda harus lahir memberikan pencerahan kepada mereka dengan memanfaatkan menjemput momen yang ada, peluang-peluang yang ada seperti era digital saat ini, dan salah satunya mungkin praktik-praktik yang dilakukan oleh Syekh Ali Jaber semasa hidupnya, ya bisa jadi seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Meskipun misalnya basis keilmuan kita masih cukup dangkal, sangat jauh dari Syekh Ali Jaber, tapi ini adalah upaya kita sebagai bentuk persembahan kita terhadap agama kita untuk mengemban tugas-tugas risalah kenabian. Jadi semoga yang menyampaikan ataupun yang mendengar, men-share kegiatan-kegiatan semacam ini juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ini yang musibah yang agak mengerikan, yang juga terjadi tidak jauh dari lokasi kita saat ini, dari Makassar, di Sulawesi Barat, Majene dan Mamuju, sekitar 12 jam dari sini. Bahkan berapa radius sampai ke Parepare sempat terasa guncangan pada saat terjadi gempa itu. Nah, ini sampai di mana ya? Sampai di mana, Ustaz? Sampai di Nrekang sini, terasa sampai di sini. Oh, sampai di Nrekang. Iya, terasa. Innalillah. Iya. Kira-kira dengan pertanyaan yang sama, itu kan dari pesawat jatuh, kemudian meninggalnya ulama, sekarang alam yang kadang ada mengkaitkan bahwa gempa itu adalah bentuk kemarahan tanah terhadap orang yang ada di atasnya karena tidak taat kepada Allah. Bagaimana kira-kira perspektif ini ditinjau dari Al-Quran dan hadis? Pertanyaan yang sama. Iya. Jadi tidak jauh beda dengan musibah-musibah yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa yang pertama musibah ini kita bisa katakan insya Allah ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala
atau bahkan mungkin kita bisa katakan ini adalah cara Allah mengangkat derajat saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat sana. Kalaupun kita ingin memandang dari perspektif yang sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, saya kira tidak jauh beda dengan semua musibah-musibah atau contoh-contoh musibah yang telah kita sebutkan, yaitu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejauh ini berita-berita yang kita dapatkan dari berbagai media belum ada yang menyebutkan bahwa gempa ini terjadi karena misal ulah tangan manusia, begitu ya, belum kita dapatkan. Dan satu-satunya yang memang kita bisa katakan ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalaupun kita mau melihat struktur lokasi, ya saya tidak punya kapasitas membahas itu, apakah memang Sulawesi Barat ini rawan terdampak gempa atau seperti apa, itu saya kira bidang kajian yang lain. Tapi yang ingin saya katakan bahwa ini betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan bagi saudara-saudara kita yang ada di sana. Jika di antara mereka di sana ada yang belum taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bahkan belum beriman kepada Allah, semoga dengan bencana ini atau musibah ini menyadarkan mereka bahwa Allah punya kuasa atas segala sesuatu. Begitupun dengan saudara-saudara kita yang alhamdulillah sudah beriman. Semoga dengan ini keimanan mereka semakin tebal, ya, ketakwaan mereka semakin kokoh, semakin kuat, sehingga akan melahirkan saya kira produktivitas amal soleh yang bentuknya tidak saja saya kira ibadah mahdoh, tetapi ibadah-ibadah sosial, ya. Bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana berkiprah di lingkungan setempat, dan kira seperti itu. Iya. Jadi dari awal jatuhnya pesawat Sriwijaya, kemudian meninggalnya ulama, sampai gempa saat ini, ya, yang masih banyak menarik simpati beberapa kalangan, hampir seluruh elemen masyarakat. Nah, ada fenomena yang sedikit agak menggelitik bagi saya ini, mungkin bisa ditanggapi Ustadz Agung, tentang sinyal kepekaan kita pada saat ada gempa atau ada musibah. Jadi sinyal kepekaan kita aktif pada saat ada sesuatu yang kejadian besar yang menarik simpati kita. Seperti misalnya gempa di Majene, semua orang berbondong-bondong untuk mengirim bantuan. Ada yang turun ke jalan menggalang donasi, ada yang sebar pamflet, ada yang di organisasinya kumpul-kumpul masing-masing untuk membantu saudara-saudara kita. Ada yang mengumpulkan pakaian bekas, jemput dari rumah ke rumah. Nah, padahal ternyata kalau kita lihat, musibah kan, kalau konotasi musibah tadi kan yang menyakiti. Ada musibah yang hampir setiap hari juga terjadi, misalnya kelaparan, gizi buruk, kemiskinan, krisis air bersih. Namun ini masyarakat hanya tersadar pada saat terkaget. Jadi nanti terkaget baru mau membantu. Padahal ternyata juga ada musibah-musibah yang lain yang hampir setiap hari ada di. Ya, Pak, saya sempat berpikir tadi waktu aksi ini penggalangan dana di depan pintu 1. Oh iya, kenapa begitu masifnya gerakan peduli, gerakan penggalangan dana donasi untuk yang terdampak musibah, padahal di hari-hari yang lain, hari-hari sebelumnya juga ada yang terdampak musibah. Apakah memang bagaimana kira-kira tanggapannya Ustadz tentang hal semacam ini? Ya, Masya Allah, luar biasa moderator, host kita. Jadi yang pertama, salah satu penjelasan kenapa bangsa kita Indonesia sampai saat ini masih bertahan
atau determinasi bangsa kita itu karena kita di Indonesia ini mayoritas. Kita sebagai umat Islam ini mayoritas. Dan sepertinya jaringan Ustadz Agung juga terganggu, kembali terganggu. Nah, saya coba kontak lagi. Live beliau. Baik teman-teman yang menyaksikan acara live ini, saya kira tadi sekaligus sebagai pertanyaan penutup untuk sesi bincang kesatuan ketiga, yang menyimak dari awal sampai akhir bisa menyimpulkan. Tapi sekurang-kurangnya yang dibahas oleh narasumber dari pertama sampai akhir itu poin utamanya di 2 ayat di dalam Al-Quran, bahwa yang pertama di Quran surah Al-Ahzab kayaknya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Jadi prinsipnya semua yang kita lakukan adalah ibadah. Nah, berikutnya yang kedua di Quran surah Al-Mulk ayat 2, apa yang kedua ya? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah ciptakan kematian, kemudian kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kita siapa yang paling terbaik amalnya. Jadi semua yang terjadi, jangankan kata narasumber tadi, jangankan kesedihan, kehilangan nyawa, kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, bahkan jabatan, harta yang berlimpah, wajah yang tampan dan cantik, itu adalah ujian, dan bisa saja itu adalah musibah bagi kita ketika kita tidak mampu dengan kelebihan-kelebihan itu, lantas tidak mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira untuk malam hari ini kita cukupkan. Kepada teman-teman yang menyaksikan acara live ini, terima kasih waktunya. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah-langkah kebaikan kita, dan istiqomahkan oleh Allah di atas jalan kebenaran. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.